Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah berhenti menyayangi kami dan selalu berada dalam setiap langkah kami. Pagi hari ini kami memilih untuk mendengar suara-Mu yang indah dan siap untuk menikmati hubungan yang indah bersama-Mu. Amin. Shalom rekan-rekan sama semuanya. Semangat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini izinkan saya berbagi tentang pengalaman hidup keluarga kecil kami mengenai panggilan berkeluarga. Semoga sharing pagi ini jadi berkat buat kita semuanya. Carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Tidak 1-2 kali mama saya memberi nasihat seperti ini. Dan ternyata benar. Saya baru menyadari pentingnya kalimat ini justru setelah saya mengecap indahnya pernikahan. Saya lupa persisnya kapan mama saya mulai melontarkan kalimat tersebut. Namun yang jelas ada satu momen yang sangat penting yang terjadi di 2014 saat saya berusia 29 tahun. Nah, di momen itulah saya memutuskan benar-benar untuk serius mempertimbangkan pesan mama saya tadi yang sebenarnya sudah sering kali saya dengar. Untuk pertama kali dalam hidup saya benar-benar berdoa kepada Tuhan. Memohon agar doa yang satu ini dijawab, yaitu bertemu dengan pasangan yang tepat. Doa yang sangat spesifik, singkat, dan apa adanya. Sesuatu yang baru saya sadari bertahun-tahun kemudian, bahwa doa semacam ini tidak pernah saya praktekkan sebelumnya. Saya terlalu takut untuk meminta karena merasa belum layak di hadapan Tuhan, dan takut kecewa kalau tidak terjawab. Ini semua muncul saat ngobrol kecil bersama istri dan akhirnya jadi flashback di masa-masa itu. Keputusan saya untuk dengan jelas meminta itu ternyata karena beban yang saya rasakan begitu berat, yaitu takut salah memilih pasangan yang tepat. Seperti kata pepatah, salah makan, menyesal beberapa hari karena sakit perut. Salah potong rambut, menyesal 1 bulan. Salah memilih jodoh adalah penyesalan seumur hidup. Makin galaulah saya. Tapi ternyata dari beban, kepanikan, dan keputusasaan sesaat itu, ada sebuah dorongan untuk berdoa tanpa rasa takut, dan juga percaya pada sosok yang mampu mengatasi semua hal yang tidak bisa kita atasi. Oke, saya sudah meminta dan menyerahkan beban saya itu kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi ya selama menanti hal tersebut? Di 1 tahun pertama, sepertinya belum ada tanda-tanda. 2 tahun berselang, saya berkenalan dengan calon istri saya. 3 tahun setelahnya, kami mulai berpacaran dan berproses saling mengenal. 4 tahun berikutnya, kami memutuskan untuk serius dan memikirkan pernikahan. 5 tahun berjalan, kami menikah dan bergumul untuk tempat tinggal. Di tahun yang ke-6, saya dan istri mendapatkan hadiah yang luar biasa. Kami dipercaya sebagai orang tua, dan di momen itulah kami merasakan benar-benar hati Tuhan yang sangat baik dan luar biasa. Setelah saya selesai flashback bersama istri, kami berdua merasa mendapat konfirmasi bahwa jalan yang kita tempuh kadang membuat kita lelah dan tidak bisa menikmati perjalanannya. Tetapi ketika kita sudah sampai pada tujuan, kita lupa pada permasalahan dan lika-liku perjalanan tadi. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, jalan itu pun Dia siapkan untuk mencapai tujuan yang ingin kita nikmati, yang Ia ingin agar kita nikmati. Dari situ kita menyadari bahwa Tuhan benar-benar menjawab kebutuhan kita. Lewat perjalanan pencarian pasangan itu, ternyata ujungnya adalah keluarga kecil kami. Keluarga kecil yang dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan, di mana menjadi tempat kasih yang sejati bisa dipraktekkan. Bahkan hari di mana buah hati kami lahir, kami baru memahami arti kasih yang sesungguhnya. Pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kami dahulu membuat jiwa kami diingatkan kembali akan artinya dikasihi.
dan menatap ke depan, bersiap untuk mengasihi generasi berikutnya yang Tuhan percayakan kepada kami. Pengalaman ini benar-benar membuat iman kami bertumbuh, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan dan tahu yang terbaik buat kami. Di dalam Keluaran 3 ayat 7, Allah tidak tinggal diam ketika bangsa Israel berada dalam kesesakan. Ia tidak hanya mendengar, namun ia menunjukkan bukti kasih-Nya pada Israel dengan membebaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Karena kasih-Nya kepada kita, ia mendengar seruan hati kita yang terdalam saat kita benar-benar bersandar dan percaya penuh kepadanya. Pada hatinya yang penuh dengan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saat ini, kami berdua menikmati perjalanan kami bersama Tuhan. Ketika kami berbeban berat dan takut, kami disegarkan kembali akan pengalaman yang lalu, bahwa Dia selalu menyertai dan mendengar. Dan ketika Bapa mendengar anaknya berseru, itu artinya Ia bertindak dan tidak tinggal diam akan masalah kita. Sehingga ketika kita mengecap hasilnya, kita akan bersyukur akan kasih-Nya itu. Dan pujian hanya kita berikan padanya. Saya membayangkan anak-anak kami pun bisa menikmati hubungan yang indah itu. Dan akses pertama mereka untuk hubungan itu adalah mulai dari keluarga kecil kami. Di sepanjang kisah Alkitab, Allah selalu memanggil dan mengkhususkan umat-Nya untuk ikut dengan caranya. Allah sedang mengajak manusia untuk berpartner dengannya, mengikuti caranya. Dan di semua kisah itu, Allah selalu berjanji untuk memberkati keturunan mereka. Dimulai dari Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Daud, dan bahkan dari keturunan mereka muncullah Yesus, di mana semua bangsa bisa menerima berkat yang Tuhan janjikan itu. Lalu apakah dari semua tokoh tadi mengalami perjalanan iman yang baik-baik saja dan keluarga mereka harmonis? Mungkin menurut dunia tidak, tapi Allah punya rencana yang lebih sempurna bagi mereka dan bagi dunia ini. Sudah siapkah kita untuk mendengar panggilannya dan menghidupi janjinya dengan beriman padanya? Atau rekan-rekan menunggu kepepet seperti saya? Apapun itu, Allah tetap baik dan selalu baik. Semoga nantinya anak-anak saya bisa mengucapkan hal yang sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kalau lewat Engkau, kami semua bisa menerima berkat dari Bapa, apapun itu bentuknya. Kami siap untuk menjalani hidup di dunia ini dengan kuasa-Mu yang sudah ada di dalam kami. Membuat kami bisa mengecap berkat-Mu yang sudah tersedia bagi kami. Amin.